bentar. Ini maju. Ini ada yang kirim, Pak. Hah? Ini ada yang kirim. Oke. Paket enak loh mentok. Perwakilan temannya dan para pendukungnya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di malam hari ini sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan di undangan bahwasannya hari ini adalah kita rapat untuk membahas persiapan rapat bersama pengurus dan dua blok keluarga dan perwakilan warga. Jadi kurang lebih hari ini kita menyiapkan rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan ya Pak, dari setelah penunjukan oleh Ketua RT waktu itu Pak Desi sampai dengan takhir yang sudah kita jalankan kemarin, hasilnya akan kita sampaikan besok. Dan rencana sesuai dengan undangan, selain laporan kita juga akan sampaikan tentang status pengurus RT 20 pasca mundurnya Pak Devi ya, PAW ke Pak Panji gitu ya. Jadi sebagaimana di RT 19 ya, Pak Bibim itu kan menggantikan Pak Haryono ya, PAW, sehingga efektif karena beliau waktu itu sekretaris, naib yang paling dekat dengan struktur ketua itu kan sekretaris, seperti beliau naik, dan kebetulan beliau juga bersedia sehingga sampai selesai periodenya dijalankan gitu. Nah, begitu juga dengan Pak Panji ya. Ini terakhir kemarin kan waktu bareng Pak Har ya. Saya, Pak Har sama Pak Hendy ya kalau nggak salah ya Pak. Terus siapa lagi ya? Oh, Pak Wambang dulu. Jadi Pak ya sekaligus update ya buat yang kemarin berhalangan hadir. Jadi Pak Panji ya sebagai ini ya, sebagai opsi ya, karena jika panitia pemilihan tidak ada kandidat atau calon yang maju, meskipun kemarin ada satu orang Pak Dwi saja, dan sesuai dengan beliau ya, beliau tidak bersedia jika calon tunggal, maka alternatif solusinya adalah Pak Panji bersedia untuk melanjutkan sampai dengan kepengurusan periodenya selesai sampai dengan bulan Oktober 2026. Dan itu jadi ini ya, jadi alternatif solusi. Artinya kan kemarin kan awalnya kan sampai dengan pemilihan gitu kan, ternyata kan pemilihan tidak ada hasil gitu ya, sehingga bukan tidak ada hasil, tapi kita sudah berusaha mencari calon-calon yang sudah gerilya juga di masing-masing blok, pendekatan ke orang-orang atau tokoh yang dinilai tepat gitu ya, ternyata kan kurang bersedia gitu ya. Jadi dengan terpaksa karena satu orang tidak jadi maju dan akhirnya pemilihan tidak ada gitu. Ya ini di luar kontrol kita ya, kita sudah berusaha gitu kan, panitia juga nggak bisa memaksakan gitu kan, daripada dipaksakan juga nantinya ada sisi mudaratnya atau sisi tidak baiknya buat semuanya, ya sudah gitu. Apapun, jadi menurut saya sih tidak ada yang sia-sia apa yang sudah kita lakukan, minimal buat pembelajaran nanti di pemilihan bulan Oktober 2026. Jadi bulan Oktober nanti ya insya Allah sih nanti ada
ada gambaran ya, sudah ada gambaran yang sebagaimana yang di-share di grup itu. Mudah-mudahan itu bisa diterima oleh warga besok. Jadi selesai penyampaian laporan, kemudian sekaligus mendeklar atau menyampaikan bahwa kepengurusan akan dilanjutkan oleh Pak Panji beserta tim ya, tim pengurus yang ada sampai dengan bulan Oktober. Kemudian nanti di Oktober ada pemilihan gitu. Nah, mekanismenya seperti apa? Kalau yang saat ini berjalan di RT 10, di sana itu ada 46, berarti 46 KK. Karena peserta, jadi 46 KK, kemudian di list kan ada 45 nama. Nah, 45 karena satu orang kan ketua RT itu dikeluarkan namanya. 45 itu tinggal ditawarkan ke warga siapa yang layak, dan nama yang muncul yang paling banyak dia mau nggak mau ya harus diterima sebagai ketua RT gitu. Yaitu konsekuensinya jadi apa ya, jadi sedikit ya dipaksakan juga, tapi ya resikonya itu kalau orang itu mungkin kurang dirasakan kurang aktif lah atau kurang bagus, ya itu apapun hasilnya ya itu gitu. Kalaupun nanti kegiatannya juga nggak berjalan, ya itu hasil pilihan gitu kan, hasil pilihan warga. Nah, kalau di kita karena warganya banyak 268, jadi kalau ditawarkan 267 ya di luar ketua RT kan, atau nanti disepakati saja ketua RT yang lama apakah dimasukkan atau enggak, kan terlalu banyak. Jadi nanti seleksi awalnya mungkin dari level blok dulu, RT gang dulu, saat dipilih satu orang gitu, terus level blok satu orang, baru nanti diadu di tingkat RT gitu. Itu lebih fair sih menurut saya sih, jadi nggak iren-irenan lah gitu ya. Saya nggak siap lah atau menghindar lah atau apapun. Kenapa level gang dulu? Karena menurut saya, karena orang yang paham di gang itu kan ya orang-orang yang di gang gitu. Kalau langsung blok, khawatirnya nggak kenal gitu kan ya, namanya mirip. Misalnya saya, misalnya satu gang saya ada yang namanya Joko juga, Pak Joko Santoso, yang ujung yang Coca-Cola Pak, kalau ini kan Pak Joko Sosro. Nah, khawatirnya kalau di tingkat di level blok salah nyebut misalnya, karena beliau kan Pak Joko Santoso kan kena stroke ya. Misal mau nulis nama saya misal ya, ternyata nggak tahu gitu yang dipilih Joko Santoso, kan nanti jadi khawatir dia. Ada 3. Masa juga ada. Apalagi ini kan Pak ada. Jadi level gang dulu, karena yang paham karakteristik orangnya, keluarganya itu ya orang yang di gang itu. Nanti seleksi di gang, munculin satu orang, baru diadu di level blok gitu. Setelah seterusnya sampai dengan nanti level RT. Nah, sosialisasi kayak gini nih perlu juga disampaikan ke para istri gitu ya. Jadi jangan hanya bapak-bapaknya aja, para istri juga harus dipahamkan supaya ini loh mekanismenya nanti seperti ini. Jadi karena sudah disepakati oleh semua, jadi ya resikonya nanti kalaupun terpilih, jadi ya setidaknya jangan dimusuhin gitu ya, jangan dimusuhin, tapi ya dimaklumi, diterima kayak gitu. Tapi insya Allah sih kalau satu RT itu, satu gang itu kalau paham orang itu yang kira-kira bisa diterima, atau kalau serius ya bukan candaan ya Pak, bukan dikerjain gitu. Ya nanti orang itu yang menurut saya sih orang yang terbaik lah di gangnya itu yang dipilih gitu ya, bukan asal gitu. Jadi mungkin alternatif solusi yang akan kita tawarkan di forum diskusi kan, satu kan laporan, yang kedua informasi perpanjangan itu Pak Panji, terus yang terakhir diskusi, ya diskusi isinya itu ya mungkin
ini materi nanti tetap kita siapkan, mulai dari rapat, kemudian aktivitas kita ngapain saja, sudah pendekatan dan seterusnya. Secara data juga nanti kita sampaikan juga ada berapa DPT-nya. Kita sudah lakukan persiapan, ternyata kan karena tidak ada kandidat ya sudah selesai gitu, tidak ada kan. Ya, makasih, silakan. Menyambung dari apa yang disampaikan Pak Joko, itu udah saya itu sangat tepat ya, karena hari kemarin kita berproses dari calon RT yang bilang sulit ya sulit, uang nyatanya juga sampai sekarang nggak ada yang nggak ketemu, dan istilahnya ya harus kita punya konsep lagi yang lebih jarak panjang untuk bisa nanti menemukan calon yang ideal yang dapat di ORT. Tadi apa yang disampaikan Pak Joko, memang kalau kita mengacu dan sedikit mencontek apa yang dilakukan dengan RT 10 itu memang benar adanya. Konteksnya di sana memang ada, saya dengar ada 46, tapi yang resmi dicalonkan itu sekitar 40 Pak. Karena ada, mohon maaf, Bu Wuri itu suaminya nggak ada ya? Ya, beliau mungkin nggak ikutkan. Nah, yang lain mungkin saya nggak tahu, ada beberapa yang mungkin ada yang mengontrak dan sebagainya, itu yang di dekat sekitar 40. Dan 40 itu nanti kayak di polling, suara yang terbesar itulah yang mau nggak mau. Nah, nantinya pun kita pun akan mengkonsep yang seperti itu juga, kalau memang udah harinya atau mungkin kita udah punya ancang-ancang kok nggak ada yang mudik. Dan nanti mungkin apa yang disampaikan Pak Joko, bahwa meliputi lingkup kecil dulu melalui gang masing-masing, ketua gang paling nggak tahu nih, dan nanti sekalian waktu kita undang ketua gang dan yang lainnya, nanti disampaikan bahwa kita akan mengacu konsep yang seperti itu, dan sekalian nanti biar penting setiap gang kan ada pertemuan gang ya Mas ya, setiap bulan itu. Nah, nanti disitulah akan diinformasikan, disosialisasikan kepada warga gang di situ sekalian sama ibu-ibunya. Oh, ini loh, nanti kita itu modelnya udah anggapnya kayak kocokan, jadinya nggak bisa menolak, ibarat kata begitu. Walaupun mungkin wah, saya kalau suami itu kalau jadi RT sama pulang kampung, nah apa ya, itu konsep lama. Jadi nanti kalau ini udah disepakati bersama, mau nggak mau ya harus jalan. Karena udah nggak ada titik temu lagi yang saat ini kita lakukan. Saya sangat-sangat tepat sekali. Saya tadi juga sempat geneng-geneng, kalau nanti kok sulit ya kita harus mengatur seperti itu. Dan nanti ke misal tempat saya, siapa yang kira-kiranya
digali informasi dari gang-gang itu Pak. Pokoknya gimana ada kira-kira apa masukan apa. Jadi berarti interaksi biar bagaimana cara nanti di bulan Oktober itu mendapatkan clue pada saat calon RT. Jadi seolah-olah kita ya udah ada apa kira-kira usulan dari gang masing-masing. Kalau bisa nanti ketua gang itu bisa ngasih informasi saran untuk buat notulen pada saat nanti apa kira-kira buat pemilihan RT, kira-kira ada usulan apa di ketua gang ini kan gitu. Kadang-kadang kan konsep kita ya pengurus itu belum tentu disetujui kan gitu kan. Nah, makanya digali aja kira-kira punya masukan apa, punya masukan apa. Jadi bukan berarti kita yang itu, tapi memang dari aspirasi apa-apa dibikin resume, habis itu ada konklusinya bagaimana nanti untuk di bulan Oktober. Nah, mungkin itu aja Pak, benar sekali bahwa ada rondonya nanti Pak Edi menjadi Pak penata acara, pembawa acara, nanti bisa memenuhi pembukaan dari Pak Ketua, terus nanti masukan dari dan lain sebagainya itu ditata oh ini. Jadi jangan sampai kalau enggak dikasih waktu jangan asal ngomong balik-balik gitu, jadi biar tertata gitu. Jadi mungkin bahan diskusi aja mungkin gitu lah. Jadi kan membaca ayat suci Al-Quran. Alay kelas. Gang ini apa ya gitu ngasih bicara nanti. Nah nanti kita ambil resume. Siap. Terus kita nanti dibuatkan konklusinya dari beberapa nanti. Jadi itu Pak biar tertata. Jadi Pak Ketua, Pak Bambang. Ini dulu dah. Mumpung itu tadi kan belum niku sebenarnya konsep belum konsep yang paling radikal Pak. Iya. Pak. Itu yang paling radikal, yang paling istilahnya paling sulit ya kita menemukan seorang jago. Kalau memang nggak mau ya kita ibarat kata kita cemplungin semua, kita ayak bareng. Iya, Misalnya seperti betul. itu udah solusi yang terakhir. Tapi kalau misalnya kok Ketua gang ada gang nah, tapi kalau ternyata dari pihak situ kok udah ada yang muncul berarti nggak perlu lah adanya seperti Iya. itu gitu loh. Ya, Kita nggak hemat waktu. gali informasi. Nah, dari ternyata gang. nanti sambil nunggu berjalannya waktu mudah-mudahan insya Allah dari sekitar 6 bulan kali ya Pak. 6 bulan lagi sampai Oktober ya. Nggih, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Loh, belum masa sih. 8 bulan. Nah, oke. Mudah-mudahan 8 bulan itu udah ada yang bermunculan. Oh, bahasa Jawa juga. Nah, ya. Mungkin ada yang bermunculan Nggak bisa ngomong. calon-calon yang istilahnya yang kayak misalnya ini FA ini masih galau nih, mungkin dari 8 bulan itu kok tiba-tiba ada vaksin ya. Jadi oh siap. Sudah di tempat ya. Gitu. Ini mudah-mudahan tak doain ya. Mandok-mandok ya. Iya. Tapi kalau apa istilahnya boleh betul sih Pak itu untuk ketua gang yang ingin menyampaikan di saat pertemuan gang Pak itu Joko udah. kalau boleh minta tolong ditulis Oh iya. itu secara tertulis gitu. Jadi Iya. nanti pas penyampaian seolah-olah Ada. dia baca nih ini mandat dari rapat. panitia Dari rapat. rapat ya kan. Nanti informasi selebihnya kan ya udah masing-masing ketua gang menyampaikan gitu. Betul. Tapi untuk awalan itu istilahnya misalnya kumpul nih, misalnya kan assalamualaikum ini saya dapat mandat dari panitia pengurus pemilihan RT, ini saya bacakan gitu kan. Nanti dibacakan informasi apa-apa, nanti selanjutnya biar dirangkai sendiri gitu. Tapi kalau istilahnya saya lebih resmi banget gitu Pak. Ya. Ya. Betul Pak. Jadi memang nanti di setiap pertemuan gang itu
namanya tuh sama kayak yang RT 19, RT 10 ya Pak. Iya. List namanya, jadi nanti kita nggak ngerepotin ketua gang, pokoknya ketua gang jalan saja. Padahal sih ada juga usulan kenapa nggak ketua gangnya aja ya, jangan, kasihan kalau ketua gangnya harus dipilih, harus diajukan gitu kan, seolah-olah kan kayak yang kebetulan ketua gang saat itu kan, ketua gang kan bergantian ya Pak, jadi korban seolah-olah kan. Nah makanya semua warga yang mempunyai syarat tadi berKTP akter, domisili minimal 1 tahun itu menjadi calon gitu di level gang dulu. Seleksi di gang selesai baru di level blok. Nah nanti tinggal disepakati juga di level blok itu mau diikutkan dari masing-masing bloknya, dari masing-masing gangnya. Kalau tempat di FD, tempat kita Bang itu kan cuma 3 ya, 3 gang, jadi 3 orang. Kayak FB 4 apa 5 gangnya? 4, tapi kan orangnya lebih banyak. Apakah 4 atau 3, 4 dan 3, atau tetap atau masing-masing blok itu 2 saja. Jadi di seleksi level blok nanti ditunjuk dari misalnya ada 4 gang ya, 4 gang di tempat FD, berarti 2 digugurkan dulu. Nah yang 2-nya lolos di seleksi RW, tinggal nanti diatur aja kesepakatannya mau. Jadi komposisinya sama Pak, FA, FB, FC, FD itu masing-masing 2 orang semua. Tinggal nanti kan maju tuh 8 suara terbanyak yang mana nanti. Jadi bukan berarti yang 8 itu kalau yang kalah berarti tenang, itu enggak. Nanti terangkat jadi sebagai perangkat, sebagai pengurus gitu. Jadi harus didukung gitu. Supaya nggak merasa sendirian juga yang terpilih gitu kan. Kan pas itu masing-masing 2 kan merata lah komposisinya, ada wakilnya dari masing-masing. Jadi tugas panitia juga nanti yang menyiapkan semuanya gitu. Kenapa harus dibentuk dari awal ya, memang prosesnya jadi lebih lama ya, tapi kita jangan merepotkan ketua gangnya. Pokoknya ketua gangnya hanya mengkoordinir saja gitu, supaya pemilihannya itu adil dan transparan, tidak ada yang dirugikan atau bahkan kalau di RT 10 tuh malah security itu yang muter. Tadi saya lihat pas tadi saya berangkat kerja agak siang, security yang muter Pak, nyebarin satu. Maksudnya ternyata segitu simpelnya gitu, sebegitu simpelnya gitu. Nah ini kalau buat kita ya ini alternatif ya Pak, alternatif. Kita kemarin sudah berusaha mekanisme yang menurut kita ideal gitu ya, pendekatan ternyata kok nggak berhasil juga. Jadi ya udah, ini opsinya seperti ini. Jadi buat besok kita sajikan berupa ini Pak, materi Pak, pakai PowerPoint itu. Jangan kita lempar diskusi. Kalau lempar diskusi nanti melebar kemana-mana gitu. Kita arahkan saja, ini opsinya nanti seperti ini gitu. Kalau ada yang kurang setuju paling kan nyanggah saja, tapi yang lain kan mudah-mudahan sih bisa diterima kalau alasannya kuat gitu. Ya berarti opsinya cuma 2 aja tadi Pak, dari Pak Bambang bersama semua warga tadi ya. Pilih yang semua warga jadi calon ART kan, atau memang cuma gang harus atau blok mau di opsi yang memang buat pemilihan ke depan. Maksudnya 2 gang. Bukan, ART-nya kan ada 2 opsi. Yang pertama, apakah setiap gang nanti ada perwakilan, ya kan? Atau yang kedua tadi, semua warga RT 20 yang minimal 1 tahun itu jadikan calon RT, kan 2 opsi. Ya, seleksinya tetap di awal Pak. Yang di awal dulu, kayak tempat saya misalnya di FD misalnya, FD ada 3 gang. Gang saya, gangnya Pak Bambang, gangnya Pak Aksan. Ini nanti munculkan satu-satu. Teknis memunculkannya juga melalui pemilihan tadi. Nah, kalau itu Ada nama-namanya, kalau satu itu yang nggak berhasil gitu kan, tetap nggak ada yang mau, berarti kan apakah yang tadi yang opsi kedua
Ya kalau nggak berhasil, dia harus ngasih opsi Pak. Opsinya apa gitu kan? Jangan menolak tapi nggak ngasih solusi gitu ya. Makanya kalau tempat saya tadi kan misalnya nih contoh misal tempat saya Pak. Itu kalau misalnya kok sulit, ya udah kita bikin kocokan tadi. Jadi setiap orang nanti siapa silahkan sampean milih saya boleh, saya milih sampean juga sampean harus legowo, kan istilahnya seperti itu. Dan nanti ketemu lah mungkin yang paling banyak. suara yang paling banyak itu pasti. Alat di satu atau dua, mungkin ada yang satu, mungkin ada yang dua lah, yang dua itu penting kita gitu. Yang dua itu dianggap dia punya suara lebih daripada satu. Nah yang dua itulah yang mau nggak mau, tapi sebelum acara itu dimulai kita bikin kesepakatan dulu. Jadi kalau misalnya kok ada suara yang lebih, itulah suara yang dicalonkan. Dan ini tidak boleh menolak. Ini udah tidak fix gitu loh. Nanti kalau iya Pak, Nunjuk dia semua. lah itu resiko. Kalau saya gitu resiko. Nah, berarti kan setiap gang ada yang paling populer, ya kan? Sampean. Gangnya Pak Edi itu Pak Edi nih, udah Pak Edi. Dan nanti gangnya Mas Budi, Pak Budi. Mas Budi mau nggak mau? Gangnya tetap nggak mau. Lah, tetap nggak mau dipaksa pun saya. Ya tentu aja akan memaksa-paksa itu. Apa saya seperti itu? Dari tahun berapapun juga nggak apa? Program nggak. Kalau gitu Mas Budi punya apa? Solusi apa yang bagaimana Yang bisa. Ya kalau sama juga usah punya RT. bukan berarti nggak ada RT. Jadi nggak ada RT kalau saya. Biar kita sama-sama rasakan nggak usah punya RT gitu. Kalau saya ya, kalau saya juga nggak punya RT. Nah, terus mekanisme dalam apa ada RT-nya gimana? Kalau emang nggak ada RT, kalau emang nggak ada RT, nggak ada bendahara. Ya, maksudnya kalau dia bisa nggak kita pilih satpam itu biar suruh urus diri saya, kita pilih bendara aja dulu buat ngurusin. Sekarang kan gini Pak Budi kan, ada 4 blok. Misalkan dari dari FB lah. Dari FD dulu, FD Pak Bambang, misal ya. FC-nya Pak Har misal nih. Nah, FB-nya saya. FA-nya Pak Budi. Lah ini yang 4 ini ya diadu, Ya, Pak. Mas. Diadu. Iya, diadu. Saya tetap nggak mau. Jangan khawatir gitu. Yang menang ini. Gitu maksudnya. Intinya saya ini tetap dengan sistem itu nggak mau, karena kalau menurut saya aku belum nggak sampai RT. Kalau saya kan nggak bisa sampai RT nggak apa-apa, kalau kita juga apakah kita harus keluarkan kalau kita Ini jadi RT mengerikan kayaknya. ya itu namanya fobia, kalau orang yang dipaksakan ya siapa yang memaksa itu ya khawatir kalau misalkan dari RT apakah kita cukup diam aja kan nggak mungkin kan. Nih, berarti kalau begitu begini ya Pak, nanti pas rembukan, misalkan ditanya pendapat gitu, kalau Pak Budi nggak mau misalkan gitu ya, lebih baik sih kalau saya gitu, mohon maaf gitu ya, jangan ikut komentar dulu gitu Pak. Takutnya kalau Bapak komentar gitu, nanti semua pada begitu. Itu, iya. Besok saya ada acara Itu. Ya berharap sih nggak ada yang yang hadir kan. Perwakilan ada yang hadir kan. kemarin ya udah di WA tapi nggak tahu nggak pernah. Jangan nggak ada yang hadir sama sekali, nanti menerima hasil rapat nggak ada panitia nggak atau forum nanti nggak ada aspirasi dari gangnya Mas Budi, tetap ada perwakilan. Ya semoga yang lainnya sih manut-manut baik gitu loh Pak. Tapi yang pasti kan Sebenarnya kayak gitu bisa juga disiasati, gang itu tinggal ngomong aja level Iya. gangnya dulu, jangan pilih saya ya itu bisa begitu Pak. Jadi intinya sebelum ke blok intinya kan RT. peraturan itu pasti buat semua. Terus kalau emang deadlock ya
kalau mencalonkan itu kan sebenarnya ada ekspektasi dari warga ya. Oh, dia punya program bagus, dia nanti akan melakukan A, B, C, D dan seterusnya. Tapi kalau langsung dipilih oleh warga dengan konsekuensi tadi, saya kayak undian lah gitu, dikocok. Mau melakukan program apapun, ya kan saya nggak mencalonkan, tapi kan saya dipilih. Ya saya melakukan semampu saya gitu. Tuntutannya nggak beda gitu, seperti menurut saya ya. Tuntutannya beda dengan antara orang yang mencalonkan dengan yang dipilih gitu. Kalau enggak misalnya nih Pak, misalnya kalau saya beli usul itu boleh apa istilahnya kira-kira tugas dari seorang RT itu pokoknya apa? Itu boleh nggak sih ditulis gitu? Jadi kan memang Sebenarnya saya udah kirim ya Pak yang Permendagri nomor 18 tahun 2018. Itu tugas pokoknya itu sih. Dibacanya Kan emang kan pengen lebih komen agar Pak Devi. Jadi sekretaris ya, pernah masuk grup di situ juga. Itu ada rapat rutin memang. Dulu itu rapat rutin itu 2 bulanan. 2 bulanan itu paling ya alokasinya katakanlah 2 jam lah gitu. Dibilang menyita waktu menurut saya sih enggak. 2 jam ya, 2 jam 2 bulan. Itu juga nggak wajib juga, apalagi ya waktu itu sih saya sekretaris ya, jadi nggak harus hadir, nggak apa-apa gitu. Tapi kalaupun RT nggak hadir pun juga bisa diwakilkan sebetulnya. Saya udah Kan ada urusan lain, kan? beberapa kali ikut mewakili dari Pak RT Devi dan ikut mendampingi beliau. Iya. Gitu. Nah, ini udah pengalaman berarti. Ya cuman ini kayak Ini baru mau belajar. rapat Enggak. rapat RW itu ini Mas, sebenarnya nggak jauh beda kayak kita. Nih, tapi kalau di sana kan kayak rapat-rapat besok mau ada acara ini, terus ayat dasar dan sebagainya, itu aja yang dibahas-bahas, nggak jauh-jauh beda dengan apa yang di sini, nggak seserem apa yang kita bayangkan. Wah nanti kayak gini enggak. Dan semua tugas RT itu di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Maksudnya tugas RT itu kan ibarat kata yang setahu saya dari Pak Devi ya, mungkin saya nggak tahu sepenuhnya, ya paling 20% lah. Kalau ya ibarat kata sambil kalau ada apa sih? Kalau ada kegiatan-kegiatan tok yang ditongolkan kan? Kegiatan-kegiatan tongolkan sama kalau ada keluhan dari masyarakat yang sekira-kiranya mungkin tidak pas, mungkin ada komplain sedikit atau apa sebenarnya. Ayo contoh kemarin ada yang parkir larinya ke Pak RT, nanti Pak RT nengahin, oh ini caranya begini. Nah terus ada yang buang ranting pohonnya dibuang ditebang aja tapi kok nggak disingkirin. Nah itu yang dekat rumah komplain ke RT, solusinya udah ditemukan, nanti Iya. gitu tuh ya. Ya contohnya ya. Tugas-tugas pokok itu misalnya nih bisa nggak diketik secara pemahaman masyarakat yang umum gitu, yang mudah dipahami, Yang gampang gitu ya. istilahnya buat sosialisasi nanti di gang. RT itu sebenarnya nggak seserem yang kita bayangkan. Terus tugasnya itu ini dan semua ini tidak mengganggu jam kerja, bla 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 gitu Pak. Kalau untuk yang di AWP segala macam itu kan kayaknya bayangan saya pasti bahasanya bahasa Tinggi gitu ya, berat tinggi, gitu. berat gitu. Ya, kalau misalnya Ini, Pak. dikemas di bahasa kita. Nih Pak, ini LKD ya. LKD itu Lembaga Kemasyarakatan Desa. LKD itu ada ini tugas dan fungsinya nih. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Ini tapi bahasanya bahasa Formal. normatif ya, Bahasa resmi. bahasa normatif. Ya. Nah, Iya. Muntran. Kali kalau dengan bahasa kemasan kita dan secara waktu itu nggak terlalu menyita, mungkin bisa sedikit membuat masyarakat itu sedikit berubah pikiran kali. kalau ya Secara global kan RT kan untuk tangga, ya tugasnya
memang ada orang yang tipikalnya itu suka berorganisasi, ada yang enggak, ada yang pengen ya nyaman-nyaman aja gitu kan, mungkin pengen sama keluarganya aja. Cuma kan kita kan hidup bermasyarakat gitu ya, pasti bersinggungan atau berhubungan dengan masyarakat dan diperlukan ini apa, saling memahami kerukunan tadi, rukun tetangga, saling rukun gitu. Tapi yang lebih, kalau itu sih mungkin semua punya tanggung jawab yang sama lah Pak ya kalau rukun ya. Kalau ini sebenarnya tuntutannya, kalau saya tangkap sih ada sisi administrasinya Pak. Misalnya ada warga yang butuh surat keterangan domisili, terus kemudian kalau kayak rapat ya rapat mingguan itu kan seminggu sekali ya Pak Bambang, tiap hari Kamis ya. Itu kalau kita kerja kayak kemarin ya, kalau yang kemarin itu Pak Devi itu kemarin diwakilkan oleh Bu Sri. Kebetulan kan Bu Sri kan aktif tuh, mobile orangnya itu bisa diwakilkan ya kayak gitu. Dan kan ada kalau ketua RT RW itu kan ada honor ya. Kalau Pak Panji sih kemarin sempat ngobrol terus nanti saya terima honor, saya alokasinya paling saya akan kasih ke misalnya kayak Bu Sri yang mau ikut dapat rapat mingguan atau siapapun yang berangkat ke sana, yaitu kasih uang transport gitu, misalnya 100.000 lah atau berapa gitu. Ya bahasa-bahasa seperti itu kan istilahnya bisa mancing tetangga-tetangga gang gitu Pak. Oh ternyata bisa kok diwakilkan gitu, misalnya toh tadi kepaksa harus terpilih gitu. Ya. Jadi kita juga bisa juga nanya atau belajar dari orang-orang yang pengalaman yang sebelum-sebelumnya atau teman kerja atau siapa kan bisa nih nanti. Latihan nih. Ini kalau Nah kan terus kayak gini kan diem aja terus. kan kalau pikirku gini Pak, jadi ketua RT itu sebenarnya sama kayak kita jadi kepala rumah tangga. Cuman kalau RT mah lebih kompleks gitu ya, bahasanya lebih ruwet gitu. Tapi istilahnya mah banyak yang di luar konteks ini gitu kan. Nah ini kan istilahnya bahasanya normatif ya, formal gitu kan. Tapi aktualnya mah sebenarnya kayak ya berhubungan sehari-hari aja sama warga gitu kan. Tapi intinya bahwa dia itu jadi pimpinan, ngatur, ngayomi atau mendamaikan gitu bila mana ada masalah gitu. Cuman kalau pikir saya sih, kalau balik lagi ke saya, masalahnya cuman masalah waktu aja. Kenapa nggak bisa gitu Bang? Ya. Jadi bahasanya kalau masalah kerjaan-kerjaan RT mah udah kebayang lah kalau misalkan kita udah umuran segini mah gitu. Cuman masalahnya waktu. Saya malah kalau saya mikirnya malah sekarang kan yang belum tahu ya, yang belum merasakan gitu ya, rasanya berat, beban gitu. Tapi nanti begitu terpilih, begitu selesai, wah ternyata enak ya, mau lanjut lagi gitu. Enak gitu ya. Kayak pengantin baru. Iya, jadi apalagi sudah tahu celahnya gitu kan. Iya. Bener Pak, Ya kan? 6 bulan aja udah pintar itu. Banyak orang yang ada beberapa yang ini khawatir tentang Follower waktu syndrome tadi, itu kan takutnya banyak tuh. lagi kerja di telepon warga, waduh harus IMP atau harus cuti kan lumayan kan, motong gajinya bro kan iya. gitu. Tapi kayak gitu saya rasa ini Mas, Kan nggak sendirian, mungkin Pak. kalau yang sifatnya nggak darurat ya nggak darurat Pak, memang Pak RT itu harus hadir, itu sebenarnya kan ya nggak harus hadir, Janjian kecuali oh nanti misalnya ada warga yang mau minta surat domisili, udah Pak saya nanti adanya jam 8 di rumah, Bapak kalau memang berkenan silakan datang ke rumah jam 8 jam 10 atau nggak di rumah Pak, atau nggak di rumah di Nah. sini sekretariat, Nah. kan ada sekretariat atau kan. mungkin di sekretariat nanti ya tergantung RT-nya mau Kesepakatan aktifkan gimana. pengurus itu juga boleh, nanti misalnya kok nggak ada saya nanti bisa urus yang lain ya mungkin seperti itu. Oh, datang ke AHM Nah. Pak. Nah kalau seperti tugas lagi Mas nih kayak pas pemilu ya, dan pemilu itu ketua RT juga nggak harus jadi ketua KPPS kan, ya kan? Nyatanya di sini kemarin jadi ketua KPPS siapa? Pak Rojak malah, Pak RT-nya bukan, enggak. Berarti di sini nggak? Nah, Tapi di sini ada 2 TPS. ada 2 TPS yang di sini
ini Pak Rojak kan yang ini ya. Sana Pak Rojak, sini Pak Devi. Pak Devi. Tapi itu nggak harus jadi Pak ini ya. Penting ada honornya kan gitu ya. Iya. Itu tugasnya paling tugas-tugasnya yang nyimak itu, tapi kan itu jenjangnya kan lama, kayak pilkada nanti berapa tahun sekali lah pilkada. Ya, kalau RT sekarang nanti dapat ya. Biar RT dapat kali. Kegiatan Yang kepengen dan itu keluarga juga ya. Dapat apa? dia ditunjang Dapat ini semua warga. kegiatan pemilu. Pemilu dapat Makanya Siklus tugas-tugasnya 5 tahunan kayak kan? gitu aja. Sosialisasi dikam itu. Ya, Jadi bagus, Mas. Bagus. jadi istilahnya Iya, yang tadinya mikirnya Ruwet. kemana-mana, oh tugasnya ini kok pokoknya ini. Iya. Ternyata kayak gini ya ini. Iya. Intinya jadi leader di dalam apa ya, ruang lingkup masyarakat. Nah, leader itu adalah memimpin. Pak pun Bapak pada saat di kantor ada rapat kelurahan, namanya pemimpin. Pak Bambang tolong dong hadirin rapat yang di rumah kan gitu. Nanti resumenya apa dari apa bisa diperlu saya, nanti kita florkan keluarga gitu. Nggak harus semua itu di Lebih paham dulu. Malah kemarin kan Pak Panji sempat nyampein kan, sebetulnya sih kalau mau dicek gitu ya workload-nya atau beban kerjanya antara ketua RT, sekretaris Bendahara. Malah bendahara. katanya Pak Panji ya, karena Pak Panji kan bendahara kebetulan nggak Dua ngomong periode juga. gitu, 2 periode. Dua periode nggak ngomong juga, kesulitan saya apa nggak ngomong juga, jadi dia ngomongnya yang paling berat itu sebenarnya bendahara kerjanya, karena dia harus mengelola uang, Orang bikin laporan. laporan, harus mengeluarkan kan pembayaran ke satpam, terus ke tukang sampah. Ya, apalagi kalau yang ada kasbon ya Pak. Ruwet. Kalau keselip tekor ya, lombok itu gitu. yang lebih Pasti. yang lebih berat itu katanya bendahara kata dia. Semangat. Tapi kalau kita Salah ngomong gitu. kalau kita apa ya kita itu tapi bener Mas, tapi kalau kita ini ya saya kan kebetulan kan dia ikut jadi pengurus kan, mungkin ya kita tahu lah di antara memang pekerjaan di antara ketua RT, bendahara, sekretaris dan yang lainnya, bahkan juga pengurus juga, itu memang bendahara itu yang benar-benar paling sibuk karena harus bikin buku besar, Iya. ya kan, untuk debit dan kreditnya uang itu Mau kopi, Pak? bener-bener tertulis gitu loh. Udah. Nah, di samping itu juga kan dia harus melayani kayak ada yang ya Pak. pembayaran. Bagi dulu aja, Pak. Gua dan sebagainya. Ini bersih, Ada Pak. orang kayak gitu. Nah, Enggak maksudnya daripada Nyoba. nih situ Sudah nyoba. Nah, nanti kan dia harus merekap nih dari Wis dulu lah. tanpa pihak security itu kan Oke. melaporkan tuh. YouTuber. Misalnya Pak Kartono Wis. misalnya atau siapa itu, dan nanti dia laporkan, nanti dia itu Bisa tidur Pak nih. Panji begitu. Americano. Dari FB berapa hitung jumlahnya ketemu lah total. Ya nanti makanya Pak Panji itu Belum pas tahu. kalau yang pahit itu. Dia siapa yang nggak bayar. Gitu loh. Orang tahu dia. Udah orang-orang ruwet tentang keuangan tahu ya. Paham. Yang ruwet sampai beberapa bulan nggak bayar, gue tahu. Ruwet itu memang ruwet. Ada yang ruwet kan memang di sini tuh nggak semua yang hidup jantan itu gak kapal yang ruwet juga banyak. Karena yang bekerja setiap saat itu bendahara. Kalau sekretaris paling kalau bikin resume apa itu lapor, aku nggak resume apa rapat, reguler gitu kan. Bendahara kan komplit, mas. Ya, ya sebetulnya sih bebannya sih ini ya apa, tergantung keaktifan orangnya. Kalau orang itu aktif ya mau melakukan apapun gitu ya, ini juga kita waktu juga gitu. Misal
dikembalikan. Saya ngerjain itu. Iya. Filter langsung ya wis ku. Iya, Saya pengennya ngasih- pengennya saya ngeyel ngasih- dulu gitu dia. Saya ngasih usulan ke beliau, tapi ya udah Pak, dijalankan aja kayak. Iya. Jadi Iya, saya pengennya kan gitu. Kak Jeffrey ngeyel dulu gitu kan. Ya, Nanti makanya. adu argumen, oke jalankan gitu. Atau bareng-bareng lah gitu kan. Iya. Ya udah Bapak coba aja bikin. Jadi kembalikan ya. Iya. Makanya tergantung ketua dan pengurusnya. Kalau pengurusnya ikut, minimal ketuanya nggak aktif ya pengurusnya aktif gitu. Jangan ketuanya nggak aktif, pengurusnya nggak aktif ya bubar gitu. Gimana? Akhirnya berjalan sendiri, ya kan? Kemarin Tapi saya yakin nggak akan diem lah gitu ya, apalagi kalau sebanyak ini terus siapa sih yang mau lingkungannya nggak terurus itu kan pasti ada yang ngasih masukan nanti Pak. ini kalau misalkan ini Pak apa ketua RT kan dapat honor dari atas itu kan 1,1 ya Pak Hari ya? 1,5 atau 1,1 Pak yang ada nambah? 1,1 itu wacana. Oh, sekarang masih 1. Saya nggak tahu sih sudah atau belum. Sudah sejuta nih. kan itu pas zamannya itu kan siapa bupatinya siapa kemarin yang KPK Itu Ade Kunan. Adi Unang. Itu usulan Adi Unang kan Pak? Setelah Adi Maksudnya Unang di buat narik gitu nanti misalkan dari kas RT subsidi 500.000 gitu loh Pak. Jadi kali kelihatannya lebih agak gede gitu. Biar ada Semangat, iya. Syukur-syukur dari Pemda 1,1 dari RT 900 gitu kan. juga gitu. Iya. PR sekalian ya Pak. Yang enggak gitu. terus buat siapa? Ya, yo bahasanya buat RT gitu Pak. Penyemangat begitu. Biar penyemangat. Buat RT itu maksudnya buat Buat ketua Gaji RT. honornya RT. Nah, ini Pak. Ini Pak kalau itu Nanti malah ada tuntutan warga. Iya. Merasa warga bayar. Bayar ayo. pasti nuntut Pak. Kalau pengalaman saya di Jakarta ya di Hutan Kayu waktu itu bahkan dia itu ya kalau Jakarta itu gede ya 2 juta nih sekarang kan dia tuh ngomong bahwa Pak ini uang honor saya nggak ambil ya sama sekali nggak saya ambil tapi saya kembalikan ke kas jadi biar dimanfaatkan dipakai semua tapi dialokasikan buat sekretaris sama bendahara saya nggak usah ya kebetulan mungkin karena ketua RT-nya cukup ya waktu itu mungkin sana jadi dia nggak ngambil itu kebijakan dari dia tapi kalau Pak Panji ngomong kemarin nanti kalau saya sih saya cek teman-teman sekerja saya yang jadi ketua RT dia itu ngambil 50% sisanya 50%-nya itu dipakai buat operasional misalnya buat rapat konsumsi kayak gini terus ya kan mau minta tolong itu ya orang yang berangkat meeting mingguan rapat mingguan dari situ terus yang perlu dipahami juga ketua RT meskipun dia sebagai ketua dia nggak kerja sendirian ada tim kan jadi kalau honor dipakai dia sendiri sebetulnya sih menurut saya ya kalau saya sih kurang bijak gitu ya kurang bijak. Memang ya saya juga pikirnya gitu Pak, pantasnya gitu. Tapi ya kadang ada juga yang gitu ya Pak ya. Ada juga yang memang nggak ngambil gitu bagi-bagi ada. Karena kan memang capeknya nggak sendiri mestinya. Terus kalau memang bagi-bagi itu kan kita bisa mengharapkan bantuan gitu kan, ya, bendahara, sekretaris atau jajaran ininya gitu, apa istilahnya pengurusnya gitu. Kalau misalkan semuanya sendiri, ya pikir pengurusnya, ya udah bapak aja kerja sendiri kan gitu Pak. Gitu. Tapi ya kadang-kadang yang kayak gitu kan memang balik lagi ke ininya ya gitu, orangnya gitu. Tapi kalau saya perhatikan untuk yang mampu atau yang kerja stabil gitu dapat penghasilan, kebanyakan sih bijaknya begitu Pak gitu, diserahkan ke kas atau buat bareng-bareng gitu. Karena kan kerjanya juga bareng-bareng gitu. Ya kalau saya sih emang setujunya begitu Pak gitu. Biar sama-sama ada punya inilah gitu. Terima terus harus ada imbal balik ke warga. Gitu. Atau bisa juga sebagian buat insentif kan, insentif rapat pengurus gitu ya, supaya pengurusnya rajin datang rapat kerja itu setiap kali pertemuan kasih tuh 10.000 misalnya.
Iya, makanya Pak, menurut saya bikin ronsen buat besok Pak. Makanya kalau Jadi, menurut saya nih Pak apa Dadi, itu rapatnya mau dimulai berapa? kalau pengen adem, clear pembahasan. gitu. Ini laporan Ya. belum loh ini laporan. Lingkup RT kan mungkin agak sedikit besar ya. Di bawahnya RT ada ketua gang. Ini ketua gang itu sama, hampir sama lah. Kalau RT mungkin harus menangani ada kalau di sini sekitar 260 kakak yang harus dia istilahnya dia input. Nah, tapi kalau ketua gang paling 20 atau saya 15 misalnya. Nah itu aja. Tapi itu aja juga 15 itu ada yang kritis, ada yang menurut baik, ada yang Aktif. ada yang ada ya kayak gitu sama. Itu ya istilahnya kalau di ketua gang Kayak gitu. itu berpikirnya ya saya pernah jadi Pusatnya yang pernah jadi pada ketua gang. RT itu ya itu. Jadi dia pernah merasakan oh iya ternyata Iya, mendingan Saya harus- BP 5.000. Iya. Pegang depannya ngikut semua. Lanjut, Pak. saya harus kita waktu misalnya ada kegiatan rapat misalnya rapat gang misalnya ya karena saya ditunjuk menjadi ketua gang akhirnya saya lah yang memulai walaupun nanti ya kita sounding ke semua warga siapa yang mau menyampaikan usulan atau mungkin ya ada kegiatan nih minggu besok mau ada kegiatan apa kita lakukan ya walaupun pas di hariannya yang datang di cuma 3 atau 2 orang. Walaupun pas datang semangat banget tapi pas jatuh harinya ya karena ada kesibukan. Oh, ada Rokok herbal ini. Nah, Semua itu- rokok herbal. Nah, Iya. menurut saya sih enggak jauh-jauh juga. Mungkin Ini ya. disuruh dokter yang rokok ini. Rokok yang enggak herbal itu yang namanya langsung dipilih itu kayak kurang adil. Makanya kalau semua menjadi balon itu kan bukan Semua. ya berarti yang punya KTP itu atau gang yang tadi ada munculan gitu kan gitu. Jadi seolah-olah yang memunculkan calon itu bukan panitia, tapi warganya sendiri gitu. polling per gang. Jadi seolah-olah kita benar-benar KPU gitu. Iya, nah nanti kan Jadi orang pada ada daftar. masih ada waktu kan 8 bulan tadi. Nah setiap gang kan pasti ada pertemuan loh. Habis itu nanti diumumkan bahwasanya nanti mekanisme pemilihan RT akan dirubah. Jadi setiap gang itu nanti harus kalau memang itu mau siapa yang dicalonkan. Kalau nggak ada ya semua warga harus ada yang ini. Terus mengerucut ya memang 8 bulan itu harus benar fix ada calon RT ya. Bukannya tadi kalau saya perhatikan sih memang dari blok ada perwakilannya Pak. Tapi prosedur awalnya misalnya nih blok FD gitu. Semua nama dimunculkan. Ya. Siapa milih siapa gitu Ya. Pak. Nanti yang paling banyak itu calon dari blok FD gitu. Iya. Sama aja gitu. Maksudnya Jadi kayak ya, yang tadi sama Bapak. aja semua warga tapi pemilihannya kan di blok masing-masing. Iya. Dia Untuk menjaring lah bahasanya Nah, Pak. gitu. Habis itu baru dibikin Baru di- spanduk nih ada 4. Nah, baru itu semuanya gitu. makanya nanti Ini calon-calonnya ini 4 Iya, orang nih. calonnya silakan. 4 gitu. Pilih. Nah, dan menyampaikan visi-visinya. Ya itu sih namanya teknis ya. Gitu. itu sih kalau udah ada calonnya. Gampang Ini ada calon susahnya sekarang. Udah kalau menurut saya sih gitu. Kasih rekomendasi, ngomongin bareng-bareng, udah ketok palu, bikin aturan gitu. Nah, nanti makanya kalau pas ada warga itu juga mungkin kita rasa. Ya. Sayangnya juga gini sih ya. Apa namanya istilahnya? Tapi RT kita itu nggak ada poin-poin sumber-sumber rupiah gitu. Beda kalau misalnya Maksudnya enggak, maksudnya gini. Limbah. Enggak. Kalau saudara saya yang di Dukuh Jamrut itu Pak, lingkungan RT itu ada ruko-rukonya gitu. Ya. Nah ruko-ruko itu dikelola RT gitu. Jadi ya sebetulnya dari situ, jadi di sana calon RT banyak bro. Jadi inilah kan ini ada lahan-lahan kosong nih. Nanti kan apa ya pemikiran RT nanti maunya lah ini lahan kosong itu jadiin apa itu ternak lele bisa dijual kemana-mana atau apa itu nggak masalah. Yang lahan kosong ya. Saya sampai bilang bengkok ya. Iya. Jadi tapi izin developer ya. Ya. Yang Ini- tanah kosong. Iya. Iya. Saya itu izin Berarti itu izin. ini kita tugas kita ke developer izin nih. Kalau kan udah di sini Pak. Udah. Udah Pak terus apa itu parkir udah tadi udah izin. Kayak tempat lain kan ya yang tadi Mas Dedi sampaikan kan ada penyemangatnya ya karena ada mungkin ada ruko-ruko atau apa itu ya sebenarnya ya kayak tempat
meminta dalam kontrak waktu misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu surat apapun yang dikeluarkan RT harus ada. Iya. Di sini ada pembayaran, wah bengung. Itu yang membuat naik itu harganya RT Rapat jadi DPRD kalah. Berisik bener ya. Iya. Itu yang menjadi Kalau kesulitan. di Jakarta memang mayoritas pendatang Pak. Jadi warga lokal di situ tuh kayak RT-nya itu ngerasa ya pendatang gitu kan, harus menjamin gitu kan. Ya pasang tarif ya bisa aja. Kalau di sini kan udah saling kenal aja gitu, pasang tarif ya kok tega gitu, pasang tarif istilahnya kan gitu Pak. Tapi Gitu. kalau yang sifatnya Bukan- kalau bukan sifatnya nggak bisa gitu. mau bikin usaha ya caranya nggak masalah. Bikin usaha ya. Iya. Kecuali kita minta surat pengantar terus cuman pengantar mau bikin KTP atau apa lah itu beda lagi urusannya. Tapi kalau mau bikin surat pengantar mau bikin mau bikin bengkel atau bikin apa lah itu kan berarti kan dia mau udah Hasil ya. ada penghasilan. Nah, itu ya rasa aja sama saya. Makanya yang buat parkiran nanti ditegaskan semua yang pada itu bayar nggak apa-apa buat Iya. nanti. Iya, Pak. Iya, gitu-gitu harus bayar. Ya suka nggak suka mau nggak mau. Ya kalau nggak mau Untuk penyemangat. kalau nggak mau bayar ya jangan parkir di situ Iya. kan gitu kan. Heeh. Yang almarhum Pak Robi itu udah ada parkir 3 nggak bayar. Gitu. Iya Pak Sama Presiden. sih mobilnya. Masih 3, ada yang Ignis, Innova, terus satunya apa ya? Oh parkir di pojok Pak. Sekarang juga. Apalagi sekarang itu lagi bangun kan di Di sana. pos lah banyak. DPR. Emang nggak ditanyain itu? Belum Lingkungan ya. Populer dan nggak ada isu gitu. Udah itu jadi Pak. Jadi. Makanya itu resiko. Kalau itu udah menjadi keputusan bersama, mau nggak mau. Iya. Nah, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, toh nanti dari masing-masing blok komplit itu Pak, ya kan? ada perwakilan juga yang dipilih mah satu kan, nggak empat-empatnya kan? Iya. Hmm. Masuk ada 2 matahari kan. Iya, masa kembar. Ada yang gitu mau lagi bikin Semua itu buat berarti apa ada ya? Semua ya? Apa perwakilan dari gang atau blok ada? Ini semua peserta. Boleh, boleh. Ya. Mewakili untuk apa-apa biar Ini ngobrol. apalagi kan kalau Pak Bambang tadi bilang, Pak Bambang tadi bilang ada topi mirang atau cium. Wah. Oh, tahu nak udah ada solikin ada kamu. Nah,